Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Shalom saudara, apa kabar? Saudara-saudara di mana saja saudara berada. Mungkin saudara-saudara saat ini ada yang masih sedang beraktivitas atau yang sudah ingin beristirahat. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan untuk kita dengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami akan hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu, kuasai hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu menjadi kekuatan baru bagi tubuh kami. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada di antara kita hari-hari ini berpikir, sampai kapan pandemik ini akan berakhir? Sampai kapan wabah ini akan berakhir? Mungkin ada yang timbul dalam pikiran saudara, apa yang akan terjadi ke depan? Bagaimana hidup saya ke depan? Bagaimana situasi keluarga saya ke depan, saudara? Dalam hati ini kadang terlintas dalam hati kita, dalam hidup kita, sebuah kekhawatiran. Saudara, saya ingin katakan itu manusiawi, saudara. Kadang juga kita merasa takut akan masa depan kita. Apa yang kita akan makan, apa yang kita akan minum, apa yang kita akan pakai. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25. Firman Tuhan berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Tuhan ingin berkata kepada kita melalui firman-Nya bahwa kita tidak perlu khawatir akan masa depan kita, karena Dia ada dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, saudara. Hari ini saya ingin belajar bersama-sama dengan saudara. Kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang seorang yang mengalami situasi yang sama yang seperti yang kita alami. Kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Di sana berkata, saudara, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 berkata, "Lalu berkata Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah masa kelaparan yang terjadi pada waktu itu, di tengah-tengah masa yang sangat sukar pada waktu itu, Elia menikmati sesuatu yang luar biasa. Dikala orang mengalami kelaparan, tidak ada makanan, tetapi di sungai Kerit itu Elia mendapat makanan. Alkitab berkata, pada waktu pagi Tuhan mengirim burung gagak, pada waktu sore Tuhan mengirim burung gagak untuk memberi makan Elia berupa roti dan daging.
Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini sebuah jaminan kepada Elia. Di tengah-tengah orang kesusahan mencari air. Pada waktu itu masa kekeringan di bangsa Israel pada waktu itu saudara. Tetapi di sungai Kerit itu, Elia bisa mengalami kepuasan dengan minum air dari sungai itu. Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi kita lihat ayat selanjutnya, ayat yang ke-7. Di situ adalah suatu masa di mana Elia mengalami sebuah tantangan yang sungguh luar biasa. Ayat yang ke-7 berkata, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Nah saudara-saudara, pada waktu dia mengalami segala sesuatu yang dia perlukan, dia sudah dapatkan. Tetapi ketika hari berganti hari, tahun berganti tahun, kita melihat saudara-saudara di situ ayat yang ke-7, air itu mulai menjadi kering. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kadang dalam kehidupan kita sama yang dialami oleh Nabi Elia pada waktu itu. Kita bisa jadi khawatir akan masa depan kita. Tetapi kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, Elia tidak pernah khawatir. Dalam masa hidupnya saudara-saudara, kita bisa melihat Elia sungguh luar biasa karena dia tahu Allah mampu, Allah sanggup menjawab segala doa-doanya. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar saudara-saudara apa yang Elia boleh alami dalam hidupnya, yang lakukan dalam kehidupannya saudara-saudara. Yang pertama, Elia taat ketika Tuhan berfirman, pergilah ke Sarfat. Di sana engkau akan menjumpai seorang janda dan melalui janda itu engkau akan diberi makan. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Elia tahu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi hal yang pertama saudara, Elia mau taat. Dia mau tinggalkan zona nyamannya. Dia mau tinggalkan segala fasilitas yang dialami. Dan dia disuruh untuk pergi ke sesuatu yang tidak mungkin. Sesuatu yang mustahil saudara-saudara dikasih Tuhan. Kadang kita khawatir akan masa depan kita. Apa yang kita akan makan, apa yang kita akan minum. Tetapi ketika kita tahu Tuhan ada beserta dengan kita, mari kita taat kepada Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, jangan takut. Elia tidak takut saudara-saudara. Elia tahu saudara-saudara, Elia punya banyak alasan untuk takut. Sidon itu adalah tempat mertua daripada Raja Ahab yang ingin membunuh Elia. Tapi Elia lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia tidak takut saudara, dia tetap melangkah. Dan yang ketiga saudara-saudara, carilah berkat dengan cara yang Tuhan. Elia mencari berkat dengan cara yang Tuhan. Dunia bisa menawarkan hal-hal yang luar biasa bagi kita. Tapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan berkat bagi kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi pelajaran kita saudara-saudara? Kita taat. Kita lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan. Yang kedua, jangan kita pernah takut dengan keadaan seperti ini, dengan situasi seperti ini. Mungkin menakutkan, tetapi Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Mari kita mencari cara-cara yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita untuk mencari nafkah, untuk mencari makan dalam kehidupan kita. Tuhan pasti akan pelihara hidup kita. Sama seperti Elia, Tuhan mampu datangkan burung gagak. Sesuatu hal yang tidak mungkin bagi Elia. Tetapi anak-anak Tuhan dipelihara. Sesuatu yang tidak mungkin, tidak pernah kita pikirkan. Itulah yang Tuhan akan siapkan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Hamba berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini mungkin memikirkan hal-hal masa depan mereka, sehingga mereka khawatir akan masa depan mereka. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, melalui firman ini Tuhan, Engkau meteraikan menjadi kekuatan baru bagi hidup mereka, sehingga mereka tidak perlu khawatir akan masa depan mereka. Karena kami percaya Tuhan, Tuhan sanggup menolong hidup kita. Haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.